Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang psikologi trading bab 16. Kali ini kita akan membahas tentang gen dan insting. Jadi materi tentang gen dan insting ini akan menjawab pertanyaan kalian, kenapa trading menjadi sangat sulit bagi mayoritas trader. Pertama, saya ingin katakan dulu bahwa psikologi menjadi bagian yang sangat menarik bagi saya karena psikologi merupakan fundamental dari semua teori-teori yang sudah saya ajarkan. Bahkan jauh lebih penting daripada money management dan lebih penting daripada teknik itu sendiri. Dan tujuan dari mempelajari psikologi trading ini adalah bukan untuk mempelajari bagaimana trading itu sendiri, tetapi untuk lebih memahami dan mengerti siapa diri kalian sebenarnya dan sebenarnya apa yang kalian pikirkan jauh di dalam diri kalian sendiri. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang banyak teori psikologi mulai dari loss aversion, lalu ada endowment effect, dan juga ada status quo bias, anchoring effect, dan juga confirmation bias. Masing-masing dari semua ini sudah kalian pelajari pengertiannya dan juga contoh-contohnya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah kenapa kita memiliki semua psikologi trading ini. Kenapa kita memiliki semua cara berpikir ini? Nah, jawabannya adalah gen dan insting, yaitu semua psikologi yang kita miliki ini adalah merupakan DNA yang sudah tertanam di dalam diri kita sebagai senjata dari kita untuk mempertahankan diri kita, sebagai senjata dari kita untuk mempertahankan peradaban manusia. Itulah kenapa kita sudah bertahan di bumi ini sejak 200.000 tahun yang lalu. Oke, membahas tentang gen dan insting, tentang DNA kita membahas tentang sejarah manusia ya. By the way, di sini saya menggunakan gambar yang sedikit kontroversial. Saya sendiri tidak percaya dengan teori evolusi, tetapi saya percaya dengan teori adaptasi. Jadi kalian mungkin bisa skip 3 gambar ini ya, dimana menganggap manusia berasal dari kera. By the way, it's not a make sense. Itu tidak masuk akal bagi saya. Tapi kita tidak akan membahas itu. Jadi saya percaya bahwa bukan makhluk terkuatlah yang akan bertahan, tetapi adalah makhluk yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau makhluk terkuat yang bertahan, pasti dinosaurus akan masih ada sampai sekarang karena mereka kuat, mereka pandai berburu, tapi pada akhirnya mereka punah kan. Nah, lalu apa arti kekuatan kalau akhirnya peradaban itu musnah? Sementara makhluk-makhluk seperti cacing, makhluk seperti kerang, makhluk seperti reptil-reptil masih bisa bertahan. Itu artinya bukan mereka yang kuatlah yang akan bertahan, tetapi mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, manusia atau Homo sapiens sudah bertahan di bumi ini sejak 200.000 tahun yang lalu. Dan menariknya, peradaban pertama manusia itu baru ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Dan deindustrialisasi itu baru dimulai sekitar 200 tahun yang lalu. Itu artinya apa? Itu artinya adalah kita sedang dalam masa peradaban transisi antara kita yang sebelumnya adalah seorang pemburu dan petani menjadi seorang industrialis. Nah, inilah menariknya. Sisa-sisa gen atau sisa-sisa DNA pemburu, sisa-sisa DNA petani di zaman nenek moyang kita dulu itu masih tersisa di dalam diri kita sebagai manusia. Insting-insting yang tidak diajarkan, insting yang tidak diajarkan kepada manusia tentang mempertahankan diri, mempertahankan kelompoknya, dan mempertahankan peradabannya, itu masih tertanam di dalam diri kita. Oke, kita kembali ke slide sebelumnya. Jadi kita sudah hidup di lingkungan baru, di mana tidak ada lagi harimau yang akan menyerang kalian ketika tidur, tidak akan ada lagi dinosaurus yang akan berebut makanan dengan kalian, begitu ya. Dan kita tidak merasakan lagi susahnya berburu sebelum makan, kita tidak merasakan lagi kehabisan makanan karena mungkin sedang terjadi musim paceklik gitu ya, karena kita sudah mengembangkan sistem penyimpanan makanan dan sistem pengolahan makanan yang begitu canggih begitu.
Nah, kita sudah hidup di zaman yang berkembang begitu cepat dan begitu canggih, di mana dahulu manusia yang pandai berburu dan manusia yang pandai bertani adalah mereka yang akan menjadi alfa atau menjadi leader bagi kelompoknya, tetapi sekarang manusia yang pandai mencari uanglah yang akan menjadi leader dan menjadi pemimpin bagi kelompoknya. Artinya apa? Artinya adalah perubahan itu berbalik 180 derajat, sementara DNA dan insting yang kita miliki masih merupakan insting nenek moyang kita dahulu, yaitu sebagai seorang pemburu. Nah, kalau kita lihat di 5 psikologi dasar yang kita pelajari sebelumnya, yaitu loss aversion, takut kehilangan, endowment effect, efek memiliki. Ini merupakan suatu psikologi yang akan sangat bermanfaat bagi manusia nenek moyang kita dahulu. Karena dengan loss aversion atau takut kehilangan ini, kita menjadi berpikir ketika berburu, kita akan menyayangi nyawa kita dan nyawa-nyawa keluarga yang kita lindungi. Dengan endowment effect ini, kita memiliki hasrat untuk membangun rumah. Karena rumah adalah sesuatu yang kita miliki, sehingga kita mampu bertahan dari predator lain, misalkan begitu. Nah, psikologi-psikologi trading inilah yang pada akhirnya, jika kita tidak pandai mengendalikannya, akan menjadi sesuatu yang negatif. Tetapi apabila kita bisa mengontrolnya, akan bisa menjadi sesuatu yang positif. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang adalah memiliki kemampuan untuk berubah. Artinya apa? Kita sudah sadar bahwa psikologi trading ini semuanya ada dan kita alami secara nyata dan kita sadari, walaupun sebelumnya tidak kita sadari. Tapi dengan materi yang saya berikan ini, harapannya adalah timbul kesadaran dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemauan untuk berubah dan kemampuan untuk berubah. Yang pertama adalah kemauan. Ketika kita sudah mau untuk berubah, artinya kita berusaha untuk mengendalikan emosi, bukan untuk menghilangkannya, bukan untuk menghancurkannya, bukan untuk memusuhinya, tetapi untuk berlatih mengendalikan emosi psikologi yang kita miliki ini. Dengan kita berdamai dengan psikologi trading kita ini, dengan kita berdamai dengan pikiran kita sendiri, karena pada dasarnya saya sudah katakan sebelumnya bahwa psikologi atau insting yang kita miliki ini adalah untuk menjadikan kita menjadi lebih mengerti diri sendiri, menjadi lebih memahami diri sendiri, bukan untuk memusuhi insting yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dengan kita berdamai dengan psikologi yang kita miliki, kita di situ akan memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi kita, mengontrol pikiran kita menuju arah yang kita miliki, yang kita inginkan, baik itu positif maupun negatif. Kitalah yang menentukannya sendiri. Oke, jadi itu menjadi jawaban bagi kalian yang bertanya kenapa trading sangat sulit bagi kita, karena itu merupakan suatu insting. Psikologi ini, penyakit-penyakit psikologi yang kita sering alami ini merupakan insting, merupakan naluri yang memang akan muncul setiap saat dan kita tidak bisa menghindarinya. Yang bisa kita lakukan adalah sekali lagi mengontrolnya dan mengarahkannya menuju hal yang positif. Oke, saya kira begitu penjelasan tentang gen dan insting. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih.